Perkenalkan, nama saya Angga, nomor absen 2. Saya Alicia, nomor absen 3. Saya Kayla, nomor absen 4. Saya Clarissa, nomor absen 11. Saya Ida, nomor absen 12. Dan saya Izzy, nomor absen 17. Dan kami dari Kelompok 1 dan kelas 3. Sobat menyaksikan. Pernahkah kalian mendaur ulang sampah plastik? Atau kalian lebih sering membuang sampah secara asal? Apabila kalian menjawab ya pada pertanyaan yang pertama, selamat karena Anda telah melakukannya. Namun, apabila kalian menjawab ya kepada pertanyaan yang kedua, mohon maaf, dianggap kurang bijak. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, banyak sampah dibakar karena dianggap sebagai cara tercepat untuk menghilangkan sampah dari permukaan bumi. Tapi, emang aman? Ketika sampah dibakar, tidak hanya muncul aroma yang sangat bau, tapi juga gas toksik yang sangat-sangat berbahaya. Pernah nggak kalian jalan ngelewatin setumpuk sampah yang habis dibakar, lalu kalian merasa sesak nafas, atau batuk-batuk, atau nyeri tenggorokan? Itu bukan cuma karena baunya, tapi juga karena adanya gas toksik. Pada plastik yang mengandung klorin, gas toksik yang bisa dihasilkan adalah dioksin dan furan, yang bersifat karsinogenik alias bisa menyebabkan kanker. Selain kanker, pembakaran sampah secara liar bisa mengganggu sistem respirasi manusia. Dioksin dan furan bisa menyebabkan saluran pernafasan kita seperti hidung dan juga tenggorokan, rasa gatal atau iritasi yang parah. Kok bisa? Emang gimana caranya tuh, Kak? Ketika udara yang mengandung dioksin memasuki saluran pernafasan kita, dioksin akan berinteraksi dengan reseptor aryl hidrokarbon atau AHR yang menyebabkan perubahan ekspresi gen sehingga mengganggu proses seluler seperti pertumbuhan dan perbaikan. Gangguan ini dapat menyebabkan peradangan, stres oksidatif, dan akhirnya kematian sel. Gimana? Rumit ya? Intinya, kalau misalnya kalian terpapar gasnya dalam jangka waktu yang panjang, kalian bisa terkena penyakit serius seperti kanker dan juga PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis. Dampak-dampak negatif ini juga bisa lebih besar risikonya terhadap anak-anak, ibu hamil, dan mereka yang memiliki riwayat penyakit respirasi. Maka dari itu, kami memperkenalkan Brico! Tim kecil yang mampu mengatasi permasalahan pembakaran sampah dengan mendaur ulang plastik. Dengan mengisi botol-botol plastik dengan sampah plastik lain, seperti plastik bekas snack atau packaging, kalian semakin jauh dari risiko terkena penyakit pernafasan. Hal yang menjadi latar belakang kami membuat Brico adalah masalah lingkungan akibat meningkatnya jumlah limbah plastik di Indonesia yang dapat dibuktikan melalui data statistik dari business-indonesia.org. Bayangkan, kalau setiap hari kita melihat tumpukan sampah di sekitar kita, plastik berserakan, asap dari pembakaran limbah mencemari udara, dan lingkungan yang semakin rusak. Sayangnya, masih banyak orang yang belum sadar pentingnya membuang sampah dengan benar dan melakukan daur ulang. Faktanya, plastik adalah limbah kedua yang paling banyak di Indonesia, mencapai 26.943 ton per hari. Limbah plastik ini nggak cuma merusak pemandangan, tapi juga mencemari tanah dan air. Akibatnya, kesehatan masyarakat ikut terancam, dari gangguan pernafasan akibat pembakaran plastik hingga pencemaran lingkungan yang sulit diatasi. Sampah yang dibuang sembarangan nggak cuma bikin lingkungan kotor, tapi juga memicu berbagai masalah kesehatan pada masyarakat. Pembakaran sampah plastik misalnya, menghasilkan asap beracun yang bisa menyebabkan penyakit pernapasan seperti asma dan infeksi paru-paru. Kalau ini terus dibiarkan, dampaknya akan semakin buruk bagi kita dan generasi mendatang. Yang pertama, meningkatkan kesadaran. Melalui produk ini, kami ingin meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama siswa-siswi, tentang pentingnya pengelolaan limbah dan keberlanjutan lingkungan. Kedua, edukasi tentang EcoBrick. Kami ingin mengajarkan proses pembuatan EcoBrick sebagai alternatif penggunaan limbah plastik yang efektif. Yang ketiga adalah pengembangan keterampilan. Produk ini mengajarkan dan juga membangun keterampilan praktis dalam pembuatan EcoBrick dan kreativitas dalam penggunaan bahan limbah. Dan yang keempat adalah peningkatan partisipasi. Melalui produk ini, kami dapat mendorong partisipasi aktif siswa-siswi dan masyarakat dalam berinisiatif untuk menciptakan dampak positif bagi lingkungan. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin biologi dan sosiologi, sekarang kita ngomongin matematika ya, hubungan dengan materi polinomial yuk! Kira-kira butuh berapa banyak botol plastik sih untuk membuat EcoBrick seperti itu? 50, 80, 100. Salah, jawabannya 150. Gimana sih langkah-langkah pembuatan EcoBrick-nya? Penasaran ya? Mari kita simak.
Pertama-tama, kumpulkan botol plastik dalam berbagai ukuran. Lalu kami input datanya sebagai berikut. Untuk ukuran 250 ml ada 20 buah. Lalu untuk ukuran 500 ml ada 12 buah. Ketiga, isi botol dengan plastik. Kami mulai dari dasar hingga ujung botol plastik. Terakhir, analisislah datanya. Dalam grafik, sumbu Y menunjukkan volume atau massa botol plastik dan sumbu X menunjukkan ukuran botol plastik. Tuh, Pak, terus analisisnya gimana, Kak? Untuk analisis matematika, kita ingin mengetahui hubungan antara jumlah botol plastik dan volume sampah plastik dalam EcoBrick. Apakah semakin banyak botol plastik berarti semakin banyak sampah plastik yang bisa dimasukkan ke dalamnya? Untuk menjawabnya, kami telah membuat produk kami, Brico, dengan menggunakan 150 botol plastik dengan jenis botol plastik yang bervariasi. Kami kemudian mengumpulkan dan mengukur volume plastik yang bisa dimasukkan ke dalam botol, yang ternyata berkisar antara 220 ml hingga 1000 ml. Namun, botol dengan 1000 ml akhirnya tidak kami gunakan dalam produk kami. Untuk mencari pola dalam data ini, kita menggunakan persamaan polinomial kuadrat, dan hasilnya adalah Y sama dengan 638 dikurangi 49,7X ditambah 1,55X pangkat 2. Tapi ada yang sedikit mengecewakan, di mana nilai R pangkat 2 hanya 0,32. Artinya, hubungan antara jumlah botol dan volume plastik tidak terlalu kuat, dan masih dipengaruhi banyak faktor lain seperti ukuran botol, kepadatan plastik, dan metode pengisian botol plastik. Lalu ini adalah penjelasan rumusnya. Jadi kelompok kami menyimpulkan bahwa persamaan ini membantu menunjukkan pola, tetapi belum cukup akurat. Untuk hasil yang lebih baik, kami perlu yang pertama, pakai botol dengan ukuran yang sama. Kedua, pastikan plastik dipadatkan dengan cara yang sama. Dan yang ketiga adalah mengumpulkan lebih banyak data supaya pola lebih jelas. Gimana? Mudah sekali kan? Pasti kalian bisa menerapkan hal ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini bukan cuma soal mendaur ulang, tapi EcoBrick juga pas banget dengan dua prinsip kimia hijau. Aku jelasin ya. Prinsip pertama adalah pencegahan limbah. Daripada plastik-plastik jadi sampah yang sulit diurai, kita manfaatin menjadi EcoBrick. Ini sejalan dengan konsep kimia hijau yang menyatakan mencegah limbah lebih baik daripada membersihkannya. Jadi, daripada mikirin cara hilangin polusi, kita cegah dulu dari awal dengan memanfaatkan plastik bekas. Lalu terdapat prinsip yang ke-10, yaitu desain untuk degradasi. Nah, kita kan tahu, plastik itu tidak gampang terurai. Tapi EcoBrick dapat menjadi solusi sementara sambil kita mencari lagi material yang lebih ramah lingkungan. Intinya, kita mendesain ulang cara pakai plastik agar plastik tersebut tidak menjadi ancaman bagi bumi kita. Nah, langkah pertama, kita mengumpulkan botol plastik bekas dan plastik yang akan dimasukkan ke dalamnya. Pastikan plastik yang digunakan bersih dan kering agar tidak menimbulkan bau atau jamur. Selanjutnya, masukkan plastik yang sudah terkumpulkan ke dalam botol plastik. Tekan sepadat mungkin menggunakan tongkat atau alat serupa agar botol menjadi kuat dan tidak mudah remuk. Setelah botol-botol telah diisikan oleh plastik, kita bisa mulai merancang struktur furnitur yang akan dibuat. EcoBrick dapat digunakan untuk membuat meja, kursi, atau bahkan dinding bangunan kecil. Susun botol sesuai dengan desain yang diinginkan, lalu rekatkan dengan bahan perekat yang sesuai. Setelah semua EcoBrick tersusun dengan baik, furnitur berbasis EcoBrick siap digunakan.